Salam NKRI. Halo teman-teman. Belakangan ini di Indonesia lagi viral serial di salah satu penayang televisi yang dikenal dengan Gadis Kretek. Nah, saat ini saya juga sedang berada di Mukti Cafe, sebuah kafe yang secara khusus menyediakan juga banyak tembakau dan beragam jenis tembakau. Tapi hari ini saya nggak mau bicara bermacam-macam tembakau. Saya mau ambil topik yang berbeda sesuai dengan kondisi yang terjadi di bangsa Indonesia sejak awal berdirinya, yaitu multikulturalisme. Kita tahu bahwa dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, kita sadar para pendiri bangsa kita yakin bahwa Indonesia ini sangat majemuk, sangat beragam budayanya. Nah, khusus hari ini saya kedatangan tamu istimewa, luar biasa ini. Orangnya kalau sudah ngomong, kita kayaknya terpesona betul dengan orang ini gitu ya. Mbak Ulin, apa kabar Mbak Ulin? Iya, Mbak Ulin ini adalah salah satu pengurus dari perkumpulan Bunhyantong, sebuah perkumpulan yang mungkin didasari pada etnisitas tertentu, tetapi kalau kita melihat kiprahnya, wow, dia jauh lebih kaya. Apa kabar Mbak Ulin? Kabar baik, Pak Benny, apa kabar? Alhamdulillah, puji Tuhan, luar biasa, sehat-sehat. Yang penting kan itu ya Mbak Ulin. Ya, Mbak Ulin, saya pengen denger dong ceritanya nih. Ini kan perkumpulan yang luar biasa ini. Ini usianya bahkan melampaui usia Republik kita saat ini gitu, hampir 2 kali lipatnya. Bisa cerita nggak, kok bisa tiba-tiba ada perkumpulan semacam ini dulu gimana dan segala macam itu? Kan riset tentang itu ya Mbak Ulin ya? Saya kebetulan bukan hanya riset tapi jadi pengurusnya juga. Oke, sip. Iya. Berarti nggak salah dong kita undang Mbak Ulin sebagai salah satu narasumber podcast kali ini ya. Tapi sebetulnya ada hal yang lebih menarik bahkan bagi saya sendiri ya. Oke. Karena ini perkumpulan Tionghoa dan saya bukan Tionghoa. Wow. Bisa ya kayak gitu ya? Makanya saya seru nih, seru. Gitu. Oke. Saya juga tanya waktu diterima, beneran ini? Yakin ini? Beneran ini? Gitu. Karena ini balik kepada pertanyaan, kok bisa ada perkumpulan ini? Sebetulnya ini perkumpulan khusus yang didirikan oleh orang Tionghoa yang gerakannya untuk orang Tionghoa, jadi membantu sesamanya. Iya. Itu kira-kira mulai didirikan karena kalau surat resminya kan 1876. 1876, oke. Tapi dimungkinkan sudah ada dari itu. Sebelum itu ya? Sebelum itu. Istilahnya mungkin gelenak-geleniknya, kumpul-kumpulnya gitu ya. Tapi mungkin diakuinya secara resmi baru di 1876 itu ya? Betul. Oke. Apalagi dengan dinamika etnisitas ya. Mereka kan sebetulnya ada 2 kelompok orang Tionghoa yang ke Indonesia. Yang gitu ya? datang karena datang sendiri, entah karena sebagai nelayan atau pedagang, biasanya alasannya gitu, atau didatangkan oleh pemerintah yang berkuasa saat itu. Oke. Iya. Pemerintah yang berkuasa saat itu, ya kalau kita bisa sebut ke pemerintah kolonial Belanda. Iya, betul. Karena kalau kerajaan yang ada di Jawa, karena saya bicara di Semarang ya, mereka tidak mendatangkan orang-orang Tionghoa ini. Biasanya menerima lalu menjalin kerjasama. Iya, betul. Kalau sampai ada ini, yaitu dari mereka untuk mereka sebetulnya awalnya. Oke, jadi antar inter etnis itu sendiri ya di dalam ya. Oke. Ya sama kayak kita bikin perkumpulan RT RW, kita mau bantu RT RW kita aja, nggak sampai ke sebelah gitu kan. Sip, oke. Tapi kemudian gerakannya apa ini sebagai sebuah perkumpulan yang sebenarnya hanya berlaku untuk mereka yang berdarah Tionghoa? Itu apa sih yang dilakukan? Istilahnya apakah mengembangkan budaya itu di lokasi di Nusantara pada saat itu karena belum ada Indonesia, atau lebih kepada ekonomi kah, atau ekonomi lebih masuk sih, karena gini, ternyata dari informasi dari data yang dikumpulin ya, perkumpulan ini ada karena kumpulnya sesama orang-orang yang suka seni, suka main musik, suka sastra. Oke, seni, musik, sastra gitu. Ya. Jadi lebih ke kultur tadinya sebenarnya. Oke. Kebudayaan mereka sendiri, main bareng dengan syarat sesama orang kaya, orang terpandang, dan berpendidikan. Dengan biaya keanggotaan, kalau dikonversi gulden ke sekarang, sekitar 6 juta rupiah per satu orang, per 1 tahun. Per 1 tahun, oke. Nanti biaya
keanggotaan bulanan masih ada. Itu biaya pendaftaran. Oh, itu biaya pendaftaran nih. Jadi bisa dibayangin nih. Yang kumpul cuma orang-orang kaya gitu zaman itu. Iya. Artinya kalau seperti itu ya, apakah perkumpulan sosial Bunyantong ini pada awal mulanya itu karena isinya tadi ya kaya, berpendidikan, terpandang begitu, maka bisa dikatakan ini adalah orang yang datang karena dibawa tadi oleh pemerintah kolonial Belanda, atau justru sebaliknya orang yang secara sukarela memang bermigrasi dari Tiongkok ke Nusantara ini? Jawabannya bisa dua ya. Oh, bisa dua-duanya. Oke. Cuma saya meyakini mereka datang sendiri sih. Karena orang kalau sudah punya juga nggak mau sembarang disuruh orang, nggak mau dikuasai orang lain. Betul. Nah, posisi mereka di sini saat itu adalah kaki tangan dari pemerintah, PNS istilahnya gitu. Ah sih, iya. Tapi di kalangan orang Tionghoa sendiri, kapiten atau sejenisnya. Nah, kenapa harus orang kaya yang disyaratkan untuk masuk ke perkumpulan? Karena kalau kamu nggak kaya, kamu akan sibuk sendiri untuk mencukupkan dirimu, nggak bisa bantu orang lain. Oke. Itu salah satu misinya begitu. Ya kalau kita mau bantu orang lain, kita pastikan setiap orang tidak sibuk sendiri gitu. Masih nggak cukup. Istilahnya sudah selesai dengan dirinya sendiri lah ya, kira-kira seperti itu. Dan harus berpendidikan itu juga penting pada saat itu. Iya, artinya sebenarnya kalau dari sisi keanggotaan itu adalah orang-orang Tionghoa yang pada saat itu kaya, terpandang dan berpendidikan. Tetapi gerakannya sendiri yang keluar ya bukan untuk anggota ya, gerakan sendiri justru untuk mereka-mereka yang masih berkekurangan gitu ya. Salah satunya. Gitu ya. Salah satunya. Sementara kalau secara internal kan tadi yang disebutkan Mbak Ulin itu kan ngomong perkara mengembangkan seni, mengembangkan tarian, musik, ya, budaya yang lain gitu. Itu kan secara internal. Dan saya rasa tepat sih Mbak, karena kalau masih mikir besok saya makan apa, susah diajak berkesenian. Kadang-kadang loh ya, kadang-kadang. Saya mengeneralisir nih, meskipun belum tentu seperti itu. Belum tentu. Karena saya juga gini, kan namanya penelitian. Kita berjalan mundur ke 147 tahun yang lalu. Kan hanya bisa menduga ya. Tulisan-tulisan itu bisa jadi bukan yang sebenarnya. Kadang-kadang gitu, harus sangat banyak yang dikumpulin dan mendengarkan dari orangnya langsung. Tapi tidak mungkin. Dugaan saya begini, ini konco sama konco, teman sama teman, senang main musik, senang pasrah. Yuk kita bikin ini yuk. Kita bikin gerakan ini yuk. Saya menduganya itu. Makanya ketika mau ambil orang baru lagi, harus selaras dengan kongkoan mereka. Ini satu teman-teman kongko nih kayak begini nih gitu. Kalau ada orang masuk baru ya kalau bisa harus sama juga supaya jangan nyusahin yang lain kan. Gerakan begini gitu. Jangan jadi ini ya batu loncatan ya untuk mencari koneksi dan memperkaya diri sendiri gitu ya. Bisa jadi itu dilakukan. Bisa jadi dilakukan pada zamannya itu ya. Kan sekarang juga banyak ya. Pansos ya. Tetapi menarik juga bahwa ketika mereka sudah berada di Nusantara gitu pada saat itu, secara internal gitu ya, mereka berusaha untuk dalam tanda petik gitu ya, nguri-nguri budaya mereka juga gitu. Dan apakah pada saat itu dari riset sejarahnya itu tidak bermasalah terhadap relasi etnis-etnis yang lain, etnis yang Belanda sendiri atau etnis Bumiputra yang disebut Bumiputra pada saat itu? Secara proses saya nggak bisa bilang ya, tentu saja. Saat itu kan nama Indonesia aja belum jadi nama negara ini. Betul, iya. Masih Hindia Belanda dan berbagai macam nama lainnya. Belanda memerintah di Semarang juga kan karena diberikan salah satunya hak kekuasaan di sini oleh raja yang memerintah di sini. Dengan adanya orang-orang Tionghoa ini, sebetulnya tidak terlalu menjadi masalah untuk mereka karena dua pemerintahan ini, baik raja yang ada di pulau ini maupun pemerintah kolonial Belanda yang memerintah secara administratif saat itu dua-duanya kan pakai orang Tionghoa. Asli untuk kepentingan mereka masing-masing gitu ya? Iya, untuk kepentingan mereka masing-masing. Dan orang Tionghoa itu juga karena mereka perantau, semua perantau. Contoh orang-orang Jawa yang ke Amerika. Itu fight-nya lebih gede. Mereka akan memanfaatkan segala hal untuk dirinya supaya selamat. Saya kelaparan, saya tidak terhina, sebagainya itu. Survival spiritnya lebih kuat gitu ya?
spiritnya itu lebih kuat. Maka Oke. kemudian kenapa banyak perkumpulan Tionghoa? Oke, baik, lebih banyak perkumpulan Tionghoa daripada perkumpulan etnisitas lainnya. Ah, sih, iya, iya. Mungkin karena ya kalau saya lahir dan besar di sini merasa ya sudah saya nggak punya pilihan lagi ya, sehingga survival spiritnya ya dijalani aja, mengalir aja. Tapi mungkin kalau pendatang kan Iya. merasa, oh ini saya harus eksis nih. Karena tantangannya juga beda. Betul, ya kan? betul. Nah, apakah mendapat tantangan? Saya kurang tahu ya, karena di antara mereka banyak yang menikah dengan orang lokal. Nah, itu, Dengan orang yang iya, keniscayaan ya. itu Keniscayaan. pasti, itu pasti. Cinta kan nggak bisa dibatasi oleh etnis gitu ya. Ya, tentu saja. Walaupun kadang-kadang masih terjadi begitu zaman sekarang ya. Iya, iya, iya. Ya selalu lah. Iya. Kadang-kadang orang tua mencoba mencari perbedaan apapun perbedaannya itu. Iya. Wah, menarik ini. Tapi artinya ketika Bun Hiantong itu berdiri pada saat itu, meskipun terbatas kepada etnis Tionghoa, tetapi di sisi lain gitu, di sisi lain keberadaannya tetap bisa diterima baik oleh pemerintah Belanda yang berkuasa pada saat itu, tetapi juga oleh ya pada saat itu Bupati Semarang lah ya. Kalau raja kan tidak di Semarang, yang ada di Iya. Semarang pada saat itu Bupati Semarang gitu ya. Lokasinya dekat sini juga sebenarnya bupatinya dulu, di Kanjengan situ sebenarnya. Tapi ya menarik juga bagaimana mereka bisa berselancar gitu, di antara dua batu karang kekuasaan ini ya. Bupati Semarang dan pemerintahan kolonial Belanda ya. Dan mungkin itu cukup dimuluskan karena anggota-anggota pendiri Bun Hiantong mereka punya kedudukan di pemerintahan. Oke. First itu, yang kedua mereka orang terpandang di masyarakat, sehingga kalau dipersulit mereka juga punya cara gitu kan. Oke. Waktu saya kecil, saya tinggal di daerah Pecinan, di kota Semarang. Dan ketika saya mengalami pendidikan sekolah dasar, dari kurang lebih 160 siswa di SD saya, itu mungkin yang etnisnya bukan etnis Tionghoa, hanya ada sekitar 10-20 orang. Dan saya termasuk di dalamnya. Ada tantangan-tantangan tersendiri yang saya hadapi, tetapi mungkin itu juga yang membentuk kepribadian saya, sehingga buat saya multikulturalisme itu sudah ada sejak saya kecil dan beradaptasi hingga saat ini. Dan saya rasa Mbak Ulin itu juga punya pengalaman yang mungkin juga menarik. Ada perbedaannya ketika Mbak Ulin, mohon maaf, yang tidak beretnis Tionghoa, tiba-tiba masuk ke dalam sebuah perkumpulan yang ratusan tahun hanya diisi oleh orang-orang etnis Tionghoa. Bisa cerita Mbak, pengalamannya kayak apa itu? Justru saya sangat terkesan tidak ada penolakan sama sekali, Oke. langsung diterima hangat sejak awal. Mungkin juga karena masuk dari pintu yang tepatnya. Pintunya mana nih? Pintu yang kecil, pintu yang besar, atau bukan jendela ya masuknya? Itu nanti kayak maling. Jadi kebetulan saya menjadi pengurus karena direkomendasikan oleh anggota keluarga, keturunan dari ketua pertamanya Bun Hiantong. Wow, wah ini ternyata ordal juga nih, ada orang dalam nih ini. Tapi tentu saja, maksudnya lepas dari masuknya saya ke Bun Hiantong, masuknya saya ke etnis Tionghoa juga tidak sulit gitu. Oke. Makanya kenapa saya bisa diterimakan dengan baik oleh keluarga ini. Yang pertama karena mereka sebetulnya cukup terbuka. Orang-orang Oke, Tionghoa iya, di iya, Semarang iya. ya, bicara Iya. orang-orang Tionghoa di Semarang bisa jadi agak berbeda dengan orang Tionghoa di luar Semarang. Mungkin ada yang mengalami Apa ini? Perbedaannya apa ini? Oh, ini. Semarang itu lebih welcome, lebih hangat, lebih terbuka. Oke. Selama kitanya juga baik, mereka Ya. juga akan baik. Hmm. Jadi ceritaan tentang orang Tionghoa yang defensif terhadap orang lain di luar ras mereka itu hampir nggak pernah saya alami ya. Ada satu dua yang memandang curiga, anak ini kenapa ada di sini gitu. Tapi itu justru di luar circle pergaulan saya. Nah, I see. iya, jadi ketika saya sudah masuk dalam sebuah circle pergaulan, itu akan direkomendasikan pada circle pergaulan lain, itu yang membuat saya diterima dengan baik. Dan juga karena saya dari keluarga yang sudah cukup paham tentang etnisitas Tionghoa, walaupun Ya. kami bukan orang Tionghoa. Itu rekomendasinya dulu langsung ke pengurus atau ya terlibat dulu prosesnya dulu tuh gimana? Langsung ke ketuanya. Langsung ke ketuanya dan langsung dijadikan pengurus gitu ya? Langsung. Wow, mantap. Terus yang diurusin apa Mbak?
bisa cerita nggak secara spesifik sebagai pengurus posisinya Mbak Olin saat ini? Kan ada pengurus kan ada macam-macam nih, ada ketuanya, ada wakil ketua, ada bendaranya, ada bagian riset mungkin. Sejak awal saya jadi humas. Sih. Saya orang yang paling memungkinkan bicara pada orang di luar. Wah, ini menarik ini. Tapi ada ini ya, Mbak? Ada tuntutan ya? Karena kembali lagi ya, kan kemudian mereka rata-rata ya atau mungkin sebagian besar benar-benar atau seluruhnya itu adalah etnis Tionghoa. Ada tuntutan nggak buat Mbak Olin untuk misalnya ya Mbak Olin juga harus paham dong dengan kultur mereka gitu ya, sehingga Mbak Olin mau nggak mau terpaksa harus belajar juga banyak tentang kultur Tionghoa misalnya gitu. Belajar otomatis ya, karena saya suka belajar. Oke. Belajar otomatis, walaupun tanpa disuruh. Tapi ketika kita di dalam sebuah kolam, Ya. airnya asin, kita akan belajar memahami rasa asinnya dengan sendirinya. Asik. Jadi tanpa disuruh, tanpa diminta, kita akan belajar dengan sendiri. Oh, asinnya segini banyak. Begitupun juga saya. Ya. Dan adanya saya ke dalam Bun Hyantong itu juga akhirnya buka pintu lebih lebar. Orang luar ke sini, orang sini ke sini. Oke. Dalam konteksnya Bun Hyantong ya. Artinya di luar Mbak Olin misalnya, kemudian apakah perkumpulan sosial Bun Hyantong ini juga menerima etnisitas yang lain yang kemudian menjadi anggota kah atau terlibat di dalamnya kah, menjadi lebih seterbuka itu atau gimana? Tentu saja, tapi kalau menjadi pengurus otomatis mereka tetap akan filter. Sih, Mereka mau orang yang benar-benar memahami ketionghoaan, benar-benar nggak punya frekuensi negatif terhadap hal-hal ini. Iyalah, jangan menggerogoti dari dalam gini, kira-kira begitu ya. Karena mereka sudah mengalami persekusi dari lama banget. Betul. Ya. 1740 di Batavia, mereka mengalami pembantaian. Bahkan kan pembantaian besar-besaran dan luka yang dibawa tuh terjadi lagi tahun berapa tanpa harus kita jelaskan nih. Sejarah sudah bicara gitu. Nah, keberadaan saya ini justru tanpa saya menjadikan diri saya ketionghoaan. Saya nggak menjadi Tionghoa. Saya nggak kecina-cinaan. Saya juga tidak tiba-tiba bisa bahasa Mandarin gitu. Enggak. Itu justru yang diharapkan. Yang mereka inginkan adalah saling ngerti aja. Artinya respect itu lebih penting ya, daripada kemudian memaksa orang untuk kemudian menjadi seperti mereka. Ini kan dua hal yang berbeda nih ya. Memaksa orang untuk mengerti mereka sehingga dipaksa untuk ikut di dalam kegiatan mereka, atau tetap respect tetapi kemudian relasinya menjadi lebih enak gitu ya. Ini saya cerita sedikit tentang respect ya. Gimana? Biasanya kan pada saat Imlek itu ada makanan-makanan yang 4 jenis itu. Salah satunya kan ada makanan kaki 4. Yang biasanya babi. Sapi cebol. Sapi cebol, sapi ceper. Terus awal saya masuk tuh selalu pengurus-pengurus yang tua-tua gitu, tante siapa, sebentar Mbak Olin, jangan dimakan dulu, saya cobain dulu, sebentar saya cek dulu, oh ini sup apa, sebentar jangan dimakan dulu. Mereka khawatir saya akan memakan itu. Ketika saya bilang, tante kalau saya nggak tahu di agama saya nggak dosa gitu, saya bilang gitu kan. Iya, Mbak Olin nggak tahu, tapi saya tahu, saya dosanya sama Tuhan saya sendiri, mau tanggung nggak gitu. Oh ya udah. Mereka punya kewajiban untuk mengingatkan gitu ya, seolah-olah seperti itu gitu ya. Respect itu mereka. Artinya respectnya tidak sekedar hanya ya sudah lu tanggung sendiri aja sendiri gitu ya, dosa lu gitu ya, tetapi juga bahwa saya punya tanggung jawab sosial untuk mengingatkan, tolong dong ya ini jangan dimakan, tolong dong ini gitu ya. Menarik juga sih seperti itu, karena ya memang kayaknya memang harus seperti itu kalau kita memang benar-benar mau menjaga multikulturalisme di bangsa Indonesia ini. Ya respect-nya harus tidak hanya sekedar tolerance, tetapi harus beyond that kind of tolerance. Betul. Itu saya rasa. Bun Hyantong, perkumpulan sosial yang sudah berdiri sejak 147 tahun yang lalu, dan sampai sekarang hebatnya mereka masih tetap eksis. Tapi tentu saja ya Mbak Olin ya, gerakannya meskipun secara visi misi mungkin relatif masih sama, tapi tentu cara kontribusinya udah lain dong. Seperti tadi ya, Mbak Olin kan bukan Tionghoa,
Ya, mungkin terpandangnya ya top loh Mbak Ulin ini ya, berpendidikan jelas gitu. Kayaknya saya nggak tahu gitu, karena nggak pernah lihat laporan pajaknya, kira-kira seperti itu. Tapi terus dalam situasi Indonesia yang saat ini, Mbak Ulin, itu Bunhiantong untuk mempertahankan diri tetap eksis, baik internalnya maupun keluarnya, apa yang dilakukan ini? Kontribusinya apa ini? Kontribusinya banyak, tentu saja. Tapi ada lebih banyak orang nggak tahu. Justru itu harus tahu. Justru itu mereka mengambil saya sebagai humas supaya cross culture-nya terjadi, maka informasinya lebih luas. Oke, sip. Itu salah satu upayanya supaya Bunhiantong bertahan. Ini seingat saya sudah menjelang 148 tahun. Jadi sekarang dia 147 menjelang 148. Ya. Kegiatan sosialnya masih tetap jalan. Apa Mbak? Bisa ceritakan beberapa kegiatan sosial yang dilakukan oleh Bunhiantong ini? Salah satunya yang kegiatan setiap Selasa itu ada kantin kebajikan. Semua orang boleh datang, terutama yang membutuhkan ya. Makannya gratis, tapi semua orang juga diedukasi. Ada tante-tante yang bisa galak sekali. Kalau ada yang nyerobot antrian, mundur. Nyerobot makanan suruh mundur. Tapi kalau makannya kurang, disuruh nambah. Oh, oke. Ya. Jadi untuk banyak sekali orang itu sangat membantu ya, terutama ada makan siang gratis gitu. Juga ada. Maaf, saya potong dulu nih. Ya? Yang makan siang gratis atau kantin kebajikan tadi, itu yang memanfaatkan siapa, Mbak? Orang-orang sekitar ya. Orang sekitarnya. Banyak juga orang-orang dari jauh. Kadang-kadang saya melihat orang pakai kemeja. Oh. Entah dia mungkin kerja di mana. Kayak orang kantoran gitu lah, kasarannya gitu ya, atau gimana? Mungkin kerja, entah sales, entah apa. Dia juga butuh penghematan dan itu boleh. Orang kalau datang antri mau makan nggak ada yang ditanyain statusnya apa. Tanyain KTP-nya itu. KTP nggak ada. Selama makanan masih ada dan dia mau makan dengan baik, maka semuanya diterima dan dikasih makan. Ya tentu saja makanannya selalu sederhana ya. Dan ada satu lagi kontribusi sosial adalah salah satunya menyediakan kotak sumbangan. Di kantin kebajikan itu. Di kantin kebajikan. Oke. Awalnya saya mengira ini untuk subsidi silang. Jadi orang nyumbang supaya bisa dipakai untuk subsidi pembelian ini lagi. Ternyata makanan. Ternyata tidak begitu. Oh, ternyata begini. Kita jadi manusia, kita akan merasa psikologis kita bangga, senang, derajat kita naik kalau kita bisa ngasih sama orang. Iya. Maka itu diakomodir. Semua orang boleh nyumbang. Kamu tidak hanya diperbolehkan meminta, tapi kamu diperbolehkan memberi. Setelah memberi, orang jadi akan lebih baik biasanya. Dan memberinya itu kotaknya kan tertutup ya, nggak transparan gitu. Nggak kelihatan kita nyumbang berapa. 500 rupiah nyumbang, ya silahkan. Dan itu membangkitkan rasa baik. Jadi harapannya kebaikan ini membangkitkan rasa baik pada orang lain yang menyebabkan tindakan kebaikan lain. Oke, take and give-nya diajarkan juga ternyata di kantin kebajikan itu. Oke. Jadi kotak sumbangan itu bukan untuk nih kami minta sumbangan. Tidak itu, karena nggak pernah disuruh-suruh ayo nyumbang. Semua yang makan, jadi jangan takut mungkin yang nonton ini terus pengen nyobain gitu ya. Silakan datang makan sederhana, nggak ditanyain identitas dan sebagainya dan nggak disuruh nyumbang. Tapi ada kotak sumbangan ketika kamu merasa kemanusiaan kita nih perlu memberi, itu diakomodir di situ. Nah, ada lagi kegiatan lain, contohnya latihan musik lampuan, terus sembahyangan. Musik apa? Latihan musik lampuan. Oh ya, lampuan. Apa itu, kayak apa itu? Seperti satu set orkestra gitu, satu set band dengan berbagai macam alat musik, namanya lampuan keseluruhannya. Di lampuan itu ada erhu, ada guzheng dan macam-macam, berbagai macam alat musik. Dan itu peninggalan sejak dulu atau pembelian baru karena yang dulu sudah senarnya meleot sudah nggak bisa di-tune up? Dua-duanya. Oh gitu. Dua-duanya yang masih bisa dipakai, paling ganti senar, yang perlu diganti ya diganti. Gitu. Oke, itu ada latihan musik, artinya memunculkan rasa seni manusia untuk juga berbeda dengan seni-seni musik yang lain gitu ya. Karena kan Bunhiantong didirikan dengan landasan kesukaan pada seni. Ya, oke. Itu harus dilestarikan. Betul. Terus yang lainnya? Juga
misalnya bagi sembako pada saat hari-hari sembahyang tertentu. Misalnya pada saat sembahyang rebutan bulan 7. Oke. Bulan 7 itu bulan 7 Imlek ya maksudnya. Dipercaya pintu akhirat dibuka. Ya. Jadi arwah-arwah dibolehkan oleh dewa untuk turun, pulang ke rumah dan sebagainya. Biasanya ada sembahyang rebutan. Sembahyang rebutan itu artinya kita sembahyang, kirim doa pada arwah. Tapi doanya ini direbutkan banyak sekali arwah, makanya dibilang sembahyang rebutan. Oh, oke. Iya. Bukan ada rebutan sesuatu. Karena kita udah nggak tahu ya, apakah arwah ini masih dikasih doa oleh keluarga. Siapa tahu keluarganya sudah nggak ada semua. Ya kan? Ya. Nggak ada yang kirim doa ke dia, nah itu kan menjadi makanan untuk arwah. Doa-doa itu jadi makanan untuk arwah. Oh, kasih. Ya. Itu salah satu kegiatan sosial membagi makanan pada arwah. Yang hidup juga dikasih, ada pakai sembako. Yang dapat adalah orang yang terdaftar di Buryanto. Artinya ke atas dan horizontalnya dipakai semua ya. Ke atasnya tadi untuk arwah-arwah yang mungkin sudah tidak didoakan oleh keluarganya karena terlupakan atau karena memang sudah meninggal semua ya, nggak ada jalurnya lagi. Yang ke horizontal ditunjukkan dengan secara fisik gitu ya, memberikan sembako gitu ya. Meskipun yang dibagi sembako itu kan juga bukan mereka yang sembahyang arwah tadi kan ya? Ya, nggak harus sembahyang. Semuanya kan ya? Iya, asalkan masuk dalam daftar kan, karena juga bagiin sumbangan itu kan berdasarkan donasi yang masuk. Nggak bisa semua orang dikasih, kan terbatas. Pendaftaran nanti tanya ke Buryanto langsung bisa. Ada juga kegiatan. Berarti biasanya dilihat apakah memang perlu dibantu atau tidak gitu ya? Iya, ada kegiatan lain, contohnya kami mesong kalau ada anggota dari Buryanto yang meninggal dunia atau yang masih terkait dengan Buryanto. Karena di masa jayanya sempat menjadi perkumpulan kematian. Asyik. Jadi kalau dulu tuh orang mendaftar menjadi anggota Buryanto, bukan pengurus atau anggota. Nah, ada uang pendaftaran, maka uang pendaftarannya akan kembali kepada keluarga. Seperti kayak rukun kematian gitu ya. Yang mungkin nggak mampu beli petinya atau nggak mampu beli. Menarik ini, menarik. Ternyata Buryanto ya, sekalipun berawal dari sesuatu yang sangat etnis, juga memberikan kontribusi secara luar biasa kepada masyarakat yang ada di sekitarnya, masih tetap dengan mempertahankan ya kulturnya. Nah ini yang menarik gitu. Jangan sampai gara-gara katanya gitu ya, kita sudah melebur menjadi satu bangsa, tetapi kemudian kita meleburkan etnisitas-etnisitas, keunikan dari kultur-kultur yang lain. Kekuatan kita justru ketika kita menyatukan kultur-kultur itu tetap ada, tetap kita hormati, tapi kita merasa satu bangsa dan satu negara. 28 Oktober 1928. Pada saat itu banyak sekali perkumpulan-perkumpulan yang didasarkan pada etnisitas yang tersebar di seluruh Indonesia datang ke Batavia. Ada Kongres Pemuda yang kedua, dan salah satu yang menarik dari hasil Kongres Pemuda yang kedua itu adalah mereka sepakat, meskipun mereka sebenarnya juga belum tahu persis, mereka sepakat bahwa mereka mau bikin satu bangsa, satu bahasa, yaitu Indonesia. Padahal kalau ditanya misalnya Yong Yava pada saat itu atau Yong Sumatran Bon pada saat itu, Indonesia itu yang kayak apa? Mereka mungkin nggak bisa menggambarkan secara jelas. Tetapi eksis dari masing-masing perkumpulan yang didasarkan pada etnis itu sepakat untuk menunjukkan kita punya persamaan nasib. Dan saya rasa Buryanto yang juga mestinya sudah eksis pada saat itu dan bahkan bertahan sampai saat ini juga percaya bahwa mereka adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa dan negara ini. Nah, yang menarik adalah begini, Mbak Ulin. Ketika kita ngomong tentang sebuah perkumpulan yang didasarkan pada etnis tertentu, maka tentunya kan itu semakin menunjukkan bahwa bangsa kita multikultural nih. Nah, kira-kira pandangan Mbak Ulin sendiri gitu ya, sebagai pengurus Buryanto, saya nggak tahu, terserah mau mewakili pengurus boleh,
tapi mewakili pandangan pribadi juga boleh. Kira-kira perkumpulan-perkumpulan yang semacam ini kontribusinya terhadap multikulturalisme untuk semakin menguatkan nilai-nilai nasional building itu seperti apa, Mbak? Untuk menguatkan ya? Ya, untuk penguatan. Kalau saya akan lebih banyak bicara atas nama pribadi. Oke, ya. Untuk menguatkan ya jadilah seperti kondisi saat ini saja. Gimana tuh, Mbak? Kan banyak yang belum paham nih sebenarnya kondisi saat ini seperti apa. Saya bicara dengan bahasa anak muda ya. Ya. Dulu itu kalau saya dengar bapak saya almarhum itu pernah punya pacar orang Tionghoa, orang Cina gitu. Itu tidak bisa menikah. Ya karena kulturnya terlalu beda, terlalu jauh gitu ya. Kami agak ke Arab-Araban, sementara ini ke Cina-Cinaan yang bukan ke Cina-Cinaan, emang Cina gitu. Tapi kalau sekarang anak muda pacarnya Cindo. Oke, asik. Oh gitu ya? Oh, sekarang bangga ya? Iya, maka untuk berkontribusi kita kondisikan aja ini, tidak harus ke Cina-Cinaan. Tapi understanding-nya, respect-nya itu tetap harus dijaga. Jangan sampai kita ngulangin 1740 tahun 81. itu. Ya kan? Mundur lagi Pak. 50-an itu terjadi, 65 terjadi. Ya. Kita kalau nyebut angka jadi banyak, 98 itu terjadi gitu ya kan? Itu jangan diulangin lagi dah. Maka negara ini akan selalu kondisi untuk itu. Kalau kita tanya orang-orang Cina ini, anak-anak muda aja sekarang kita tanya, mereka lahir di keluarga Cina karena kepengennya siapa? Ya kepengen saya. Ya. Gitu. Tapi kondisi kadang-kadang tidak support untuk itu di zaman itu ya. Tapi kalau sekarang cukup support, ya kita pertahankan aja itu. Kalau kayak saya mendukung komunitas Tionghoa, saya akan tetap begini tanpa harus saya menjadi ke-Cinaan. Saya tidak harus menjadi ke-Tionghoaan. Iya. Dan tidak perlu beri skincare yang mahal agar menjadi lebih putih ya. Saya kadang malah berjemur. Oh gitu ya. Kulit asli saya tuh kalau kena matahari begini. Gitu. Iya. Dan ini menarik menurut saya, karena dengan tetap eksis gitu ya, orang akan melihat perbedaan. Ya betul. Dan yang menarik kan? Yang menarik justru itu, karena kalau kita tidak terbiasa melihat sesuatu yang berbeda, maka ketika melihat sesuatu yang berbeda kita menjadi takut. Iya. Dan kalau jadi takut, jangan-jangan kita nggak sekedar defense, tapi kemudian kita menjadi ofensif. Betul. Itu yang menyerang gitu ya. Beberapa tahun yang lalu. Oke, ya. Nah, sehingga mempertahankan eksistensi dari Bun Hyantong itu bagian dari kontribusi untuk menyatakan, woi, ada yang berbeda loh di sekitar kita. Woi, nggak cuman golongan itu tok loh yang hidup di bumi Indonesia ini. Kira-kira seperti itu gitu ya? Ya, betul. Dan mereka juga, para pengurus Bun Hyantong yang sekarang masih ada, kalau ditanya, kamu tuh orang mana? Saya orang Jawa. Mereka bilang begitu. Ya, sudah di sini sangat lama, dari kakeknya lagi, buyutnya lagi, semua sudah lahir di sini. Mereka disuruh pulang ke negaranya sana. Juga bingung juga. Di sana tidak diakui. Iya. Karena mungkin juga bingung juga kan di sana. Betul. Ini bener kamu orang Tionghoa, ngomong Mandarin aja nggak bisa, mate. Dan zaman juga sudah berganti ya. Iya. Kita nggak bisa tutup mata, mereka punya kontribusi yang besar kepada negara ini. Pasti ya. Ya, banyak pahlawan yang namanya disembunyikan. Saya harus bilang terus terang, tidak disebutkan dalam buku sejarah atau dihilangkan dari buku sejarah. Secara sengaja ya? Iya, karena mereka Cina. Sesederhana itu. Krisya, orang Cina. Tapi dia nggak bisa mengakui kecinaannya. Karena kalau dia ngaku kecinaan, dia nggak bisa jadi seniman seperti itu. Gitu ya? Oh, tapi anak-anak muda sekarang kalau ngomong Akmon, wah luar biasa senangnya gitu. Nah, dahsyat betul Akmon ini. Sudah berubah kan? Yeah. Sudah berubah. Artinya memang trennya harus seperti itu, dan itu yang diharapkan gitu ya. Tetapi ya tadi ada kemungkinan nggak misalnya Bun Hyantong ini kemudian meremajakan diri. Tadi ya konteksnya kan karena ini perkumpulan yang sudah 147 tahun mau 148 gitu ya. Mbak Ulin tiba-tiba jadi humasnya, bukan tiba-tiba sih, tapi artinya sekarang ini menjadi humasnya gitu. Ada nggak upaya-upaya untuk melibatkan anak muda yang lebih beragam juga gitu? Terus sih, kami terus nyari pemuda yang bisa diajak, bisa dan mau. Karena yang bisa banyak, tapi yang mau banyak. Ini perkumpulan sosial di mana pengurusnya harus ngurusin tapi nggak dibayar. Mencari terus, menjaring terus, masuk 1-2. Bayangkan yang masuk 10, yang bertahan 1.
Oke. Itu selalu begitu. Jadi peremajaan terus dilakukan. Kalau misalnya ada yang memang tertarik dan bisa memahami, bisa lebur dalam etnisitas ini, jadi cross culture dan saling respectnya mau dilakukan, Iya. maka itu pasti akan terjadi, bisa kok. Dan makanya karena cross culture-nya kan kemudian tidak hanya sekedar tadi ya, misalnya Tionghoa dan Jawa atau Tionghoa dan Batak, tetapi bahkan di dalam Tionghoa itu sendiri kan bisa cross culture kan. Mereka yang tadinya memuja Teresa Teng misalnya, Iya. kemudian berubah menjadi Chrisye dan sekarang menjadi Agnes Monica atau siapa lagi nantinya gitu. Itu kan juga punya perbedaan kultur sendiri juga gitu di antara mereka, termasuk di sisi kultur-kultur yang lain gitu ya. Ya, mereka juga struggle ya dengan itu. Maksudnya orang-orang Tionghoa sendiri struggle kayak Hokkien dengan G dan macam-macam ras yang ada di dalam mereka sendiri. Kadang-kadang ada konflik sendiri yang mereka juga harus selesaikan sendiri. Oke, menarik juga, iya. Ya karena kebetulan nih ya, kan ada sebuah perkumpulan sosial lain juga yang ada di Jawa Tengah gitu ya. PSMTI lah katakanlah Jawa Tengah itu. Terkenal itu saya. Iya. Saya tuh sekarang juga jadi dewan pakarnya gitu. Wah, Pak Benny. Dalam artian kan kembali lagi gitu ya. Artinya mereka masih menggunakan nama Tionghoa, tetapi tidak semata-mata kemudian dibatasi pada etnis tertentu karena warna kulitnya, karena keturunannya, tetapi lebih kepada bagaimana menciptakan ketionghoaan ini menjadi bagian dari negara kita ini. Ya, terkorelasi dengan itu. Iya. Banyak sekali saya dengar ceritaan gini, Pak. Sekarang kan nama-nama Tionghoa kembali dipakai. Iya. Tapi saat mereka pergi ke Singapura, ke Malaysia, atau bahkan ke Australia misalnya ya, lalu mereka akan ditanya, kamu orang mana? Saya orang Indonesia. Masuk iya? Kata Cino, jenengmu ya Cino. Iya. Diajak ngomong Cina, nggak bisa. Nggak bisa. Lalu kalau ditanya, didedes, masuk iya toh rak wong Cino, jenengmu yang Cino kok. Enggak, saya orang Indonesia dan mereka hanya bisa bicara bahasa Indonesia dan dengan bangganya mengatakan segala hal tentang Indonesia. Iya. So, inilah yang harus dipertahankan sebetulnya. Mereka udah jadi Indonesia, diterimalah gitu. Betul, betul. Dan itu sebenarnya agak perdebatan klasik sih. Ya. Artinya kita mau membuat Indonesia itu seperti jus yang semua bahan itu di blender sehingga hilang sama sekali seluruhnya, atau kita mau jadi ya semangkok salad. Ketika makan kita masih punya merasakan oh ini wortelnya, oh ini jagungnya, tetapi toh ada apa ya, krimnya yang menyatukan seluruhnya. Dan saya rasa kita sepakat kita semangkok salad aja ya. Ya. Tetap mempertahankan rasa kejawaan, rasa kecinaan, rasa kebataan, tetapi pada momen tertentu kita merasa kita bukan berbeda. Berbeda dalam konteks kemudian kita ngotot, kita yang lebih jago apalagi, tetapi lebih bahwa kita beda tapi justru karena itulah kita kaya. Justru itulah, iya. Taman bunga yang bagus itu kan kalau bukan monokultur gitu ya. Ya monokultur ada bagusnya juga, tapi begitu beragam, ada yang kuning, ada yang merah, ada yang hijau. Oh, itu tampaknya lebih seger gitu ya. Ya. Gitu ya. Ya, sepakat. Iya, oke, teman-teman. Saya rasa perbincangan kita sungguh sangat menarik gitu ya. Dan Bun Hyantong sebagai sebuah perkumpulan sosial yang berusia lebih lama dari negara Republik Indonesia ini, ternyata ketika kemudian negara Republik Indonesia ini berdiri, mereka tetap bisa eksis. Eksistensi mereka bukan karena mereka hilang sama sekali kemudian ya, kemudian katakanlah mengubah kultur mereka, tetapi justru karena mereka masih mempertahankan kultur mereka, dan pada saat yang bersamaan mereka percaya bahwa mereka bagian dari Indonesia. Dan saya rasa itu yang harus tetap kita pertahankan. Biarkan orang Tionghoa menjadi Tionghoa, orang Jawa menjadi Jawa, orang Batak, orang Madura bersama dengan kultur mereka masing-masing, tetapi persatuan kultur itu menjadi multikulturalisme Indonesia. Itu yang membuat kita menjadi bangsa yang jauh lebih besar. Mudah-mudahan pada edisi kali ini kita sama-sama bisa membangkitkan rasa kebersamaan kita, rasa persatuan kita yang ditegaskan dalam sila kita yang ketiga, persatuan Indonesia.